Para Bapa Tuhan Yehova, karena minggu pertama hari Senin ini kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Untuk itu kami bermohon Holy Spirit dalam naungan Holy Gospel turun atas kami semua. Berkenanlah bagi pemberitaan firman yang Tuhan sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Hoki udah sehat. Puji Tuhan. Sekarang kita membuka buku Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Kita membaca sampai ayat 10 dulu, nanti kita lanjutkan 11 sampai 17. Judulnya Yesus Kristus batu penjuru. Kita membaca bertanggapan. Saya membaca ayat pertama, saudara membaca ayat kedua dan selanjutnya. Karena itu buanglah segala kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 17 sampai 10 kita baca duluan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan meroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan bermalu-malu. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9 dan 10 kita
kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu pada kegelapan, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Hari ini tanggal 8 April. Tanggal 8 April 2024. Menjadi catatan bagi kita sebagai permulaan yang disebut pergerakan Injil Santosa Asih. Pergerakan Injil Santosa Asih. Jadi nanti kalau ditanya kapan berdiri pergerakan Injil Santosa Asih, adalah tanggal 8 April 2024, tepat hari Senin. Tapi tahun depan tanggal 8 itu belum tentu hari Senin, bisa maju mundur. April 2024, pergerakan Injil Santosa Asih. Sekarang adapun dasar dari pergerakan ini seperti yang kita baca sekarang. Ibu kaci jangan dibalik tiang di sebelah kanan aja di kursi merah. Kursi merah ya, biar kelihatan. Ini seperti dibalik tembok, padahal ibu cukup terangkan dasar-dasar perjuangan dan tujuan perjuangan gerakan Injil, disebut pergerakan Injil Santosa Asih. Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita berbahagia karena Tuhan berkenan menyampaikan kehendaknya kepada kita. Kenapa Larson dipanggil dan dipilih? Kenapa laki-laki semua yang ada di sini dipilih Tuhan dan disebut diletakkan di Sion? Perempuan juga dipilih. Kalau memang sejarah menjadikan manusia itu kan tidak disebut laki-laki dan perempuan,
yang disebut manusia. Jadi manusia yang akan datang pun tetap manusia. Maka tidak ada lagi manusia laki-laki dan tidak ada manusia perempuan. Tidak ada lagi jenis manusia di sana, hanya satu manusia. Dan sudah dicontohkan penghuni surga yang ada sekarang adalah malaikat. Tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan. Jadi dari sekarang kita harus menganggap baik laki-laki maupun perempuan adalah sama manusia. Di surga juga tidak lagi beranak pinak. Dan jumlah manusia yang dicatat adalah yang tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Maka kalau dikatakan pergerakan Injil Santos Asi, kita tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki supaya tahu itu, perempuan tahu itu juga. Untuk apakah kita manusia yang dibentuk pergerakan ini? Itulah yang disebut dalam ayat 11 sampai 17, yaitu manusia yang dikatakan dalam perikop ini adalah menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi laki-laki hamba Tuhan, wanita hamba Tuhan. Semua sama-sama hamba Tuhan. Rupanya ya, inilah yang dikatakan Tuhan dilahirkan kembali. Jadi kamu Profesor Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi dilahirkan kembali, kalau firman Tuhan mengatakan dilahirkan kembali itu dari air dan roh. Hebat ya. Jadi perubahan signifikan kita dilahirkan dari air dan roh. Saudaraku, kalau kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan di bumi seperti
surga, yang kita dilahirkan kembali manusia, tidak lagi ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan, yang hanya disebut semua hamba-hamba Tuhan Allah. Jadi benar juga ya, pada kitab Mazmur pasal 1 itu, nomor 1 itu, berbahagia orang yang tidak terjadi di jalan orang yang berdosa. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat si fasik. Maka firman Tuhan tadi jelas-jelas mengatakan dalam ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu dia dan segala macam kemunafikan dari kita. Seruan pertama itu seruan kepada kita bahwa kita memang menuju umat yang dikuduskan, umat yang diberikan kekuatan, iman, pengharapan dan kasih, umat yang berlimpah kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, begitu sederhananya panggilan kita sekarang ya. Panggilan sekarang ya. Jadi nanti Saudara Tobing, kamu tidak hanya sebagai ahli teknis, orang seperti disuruh-suruh lagi, atau seperti lonyan, oh kau hanya seperti office boy, bukan. Kamu adalah manusia yang diciptakan baru. Semua diciptakan baru. Mama juga. Langit dan bumi pun turun dari surga. Yerusalem pun kota yang kudus itu turun dari surga. Nah, yang menghuni langit dan bumi yang baru dan Yerusalem kota yang turun dari surga adalah manusia ciptaan baru. Manusia baru. Oleh karena itu kita ada di kampus dan layaklah kita ini, kehidupan kita layak sebagai hidup dalam suasana surga. Apa susahnya? Susah apa itu? Ya kalau Ibu Triana susah-susah sendiri ya tak apa. Silakan. Kalau kamu seperti yang kau mau, kita bukan hidup untuk kepentingan tapi kita hidup untuk hamba Allah. Bagaimana hamba Allah itu? Kita baca ayat 11 sampai 15. Sudah dapat diberi Indriana Pele. Ini cucunya Bapak Pele, teman saya di Nafu, ketua majelis kepala suku, bukan raja, kepala suku orang Nafu. Ada 6 kecamatan itu, 6 kecamatan suku Nafu hidup
di dataran atau di dataran pegunungan Nabi, dikelilingi oleh pegunungan disebut Tampolore atau pegunungan hutan lindung. Jadi hutan lindung terbesar di dunia sekarang ini ada di Sulawesi Tengah, namanya pegunungan Tampolore. Neneknya dia namanya Immanuel Pele, bapaknya Marcos Pele, alumni dari sini. Marcos Pele punya saudaranya namanya bapaknya Dina, bapaknya sini. Ini dia yang Pele, dia raja. Bahwa ini juga Pak cucunya bapak dokter Pele. Siapa namamu? Samantha. Samantha ini neneknya bernenek. Ini dari ini keturunan ibunya, ini keturunan ini anaknya Pak Pele, ini cucunya. Ini anaknya Pak Pele perempuan, cucunya. Jadi begitulah. Jadi kalau kita semua sama saudara, kita kalau saudara di dalam Tuhan, apa yang akan kita nantikan nanti? Saudara, dengarlah sangkatan Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Jadi saudara kita ada dari mana-mana. Lonian itu keturunan Dayak dari pegunungan dari mana kamu? Landak, tapi daerah apa? Bukan. Nama kampungnya dekat dengan Sarawak. Jadi ini Dayak Indonesia. Ada Dayak Sarawak, ada Dayak Malaysia. Jadi saudara kita dari Dayak. Yang di belakangnya saudara kita dari Danau Toba, pegunungan Bukit Barisan. Kita semua demikian dilahirkan, tapi dalam pergerakan Injil Santosa Asih kita adalah hamba-hamba Tuhan Allah. Begitu dong. Margarini atau margarantum. Oh, bukan margahayu ya. Siregar kan dibuat bukan. Oh, bakara. Oh, siregar, tapi dia nggak tahu siregar mana. Tapi penting, kau sekarang jadi hamba Tuhan Allah. Nggak usah miring-miring. Kau sekarang hamba Allah. Kita semua hamba Tuhan Allah. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya
Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Itu dia. Dalam persatuan. Persatuan yang kita katakan memasuki pergerakan Injil Santosa Asi. Jadi kita bacalah dulu ayat 11 sampai 17 ya. Saya baca ayat 11. Boleh kan? Dengarkan. Boleh. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan jauhi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan kemuliaan dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka semua. Tunjuklah kehendak Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, Teruskan 14. maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebajikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sama-sama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Inilah karakteristik daripada hamba Allah. Jadi tidak ada dibedakan lagi bagaimana Pak Lon yang di hadapan Ibu Norma atau bagaimana Pak Turun di hadapan Pak Dani, tidak lagi. Kita semua sama. Lalu apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Satu saja, keteladanan. Kalau itu berbeda-beda. Walaupun ada orang yang diberikan 10 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, orang yang dapat 10 talenta tidak besar kepala, tidak. Yang dapat 2 talenta tidak juga merasa kecil. Semua diberikan. Dari mana datangnya talenta? Dari dia yang memberikan talenta. Tuhan yang memberikan talenta, ya pakailah talenta yang ada pada kamu. Tetapi ada kalanya dalam praktek sifat dan kelakuannya berbeda. Karena walaupun semua harus merendahkan diri dan berlaku baik, masih tetap ada perbedaan dalam ekspresi keteladanan. Maka berjuanglah, walaupun badanmu kurang pas seperti tegap-tegap, badanmu biasa saja, tapi kamu bisa berjuang menampakkan ekspresi sebenarnya apa yang hendak kau perbuat untuk muliakan namamu Yesus. Kau memuliakan Yesus, muliakan nama Tuhan, dekatilah Tuhan. Nah, pendekatan masing-masing kepada Tuhan berbeda-beda. Ada yang 2 jam sehari, ada yang 5 kali 1 hari, ada yang 7 kali 1 hari. Ada sakramen, 3 sakramen, ada 5 sakramen, ada 7 sakramen.
Tapi Santosa Asi 12 sakramen. Bernike tanya saya, kenapa saya tidak mau ikut bergabung dengan Santosa Asi? Saya tidak sanggup mengikuti 12 sakramen. Berapa yang kau sanggup? Tidak mampu aku 12 sakramen. Yang sakramen 5 saja saya sudah habis nafas. Napasku sudah didorong-dorong. Apalagi 7. Nah, sekarang 12 sakramen. Kenapa kita 12 sakramen? Apa supaya gagah-gagahan? Supaya lebih banyak daripada yang kurang? Atau berlebih-lebih? Tidak. Karena kita belajar kekudusan Bapa, pengorbanan Yesus, penghiburan Roh Kudus membuatku terpesona. Jadi sebetulnya kita mau mengikuti apa yang dikatakan Bapa, apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Roh. Jadi kita ya yang dapat kita terjemahkan yaitu 12 sakramen itu. So, kita harus kedapatan tidak bercatat dan tidak bercelah kapan saja dimanapun saja. Kita harus kedapatan tidak bercatat dan tidak bercelah anytime, anywhere and everywhere. Tidak bercatat dan tidak bercelah. Kalau itu maka kita sudah memberikan motto kita, ya, kudus, kuat, kasih. Tapi ekspektasinya dalam pekerjaan. Maka kalau kita ibadah di tempat ini, Senin beribadah, Rabu beribadah, Jumat beribadah, Sabtu beribadah, padahal sudah beribadah di rumah, di kamar masing-masing. Kok kurang-kurang lagi ngada-ngadain aja. Oh, salah itu. Tanya suku, pasti suku bisa terangkan. Ya kan suku? Belum. Kau bisa terangkan. Enggak ditanya pun suku pasti bisa. Karena apa? Suku kan? Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur untuk kasih setiamu. Nah, kapan saja itu kan? Setiap bernapas bersyukur kan? Setiap berpikir bersyukur kan? Setiap bertindak bersyukur kan? Setiap bekerja bersyukur kan? Lagi istirahat bersyukur. Jadi kenapa kita tidak boleh 12 kali? 12 sakramen. Boleh dong. Itu kan ada dalam buku Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam tulisan yang saya siapkan bahwa pergerakan Santosa Asi dari dasarnya sudah, kemudian yang kedua kasih dan damai, lalu gembalakanlah kawanan domba Tuhan Allah Yahweh, lalu 4 baru pergerakan sendiri, bergerak, menyerah, majulah, menang. Baru
Masa maju mundur atau mau kalah? Nggak apa-apa, tenang aja. Nanti punya lah. Jadi kalian harus mengerti ya. Jadi setelah itu apa tugas pokok yang lain? Udah apa? Jadi pergerakan ini untuk ngapain? Yaitu pemberitaan, pekabaran, kabar baik, berita Injil, artinya menjala jiwa. Ini nomor 5. Menjala jiwa, memenangkan orang lain. Kenapa? Sesungguhnya upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan mengatakan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Memang upah dosa adalah maut, tapi Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Maka Tuhan datang untuk menjelaskan betapa pentingnya manusia diciptakan dan manusia diharapkannya menjadi umat untuk hidup selama-lamanya. Jadi yang keenam ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai hamba Tuhan. Ada tanggung jawab. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tidak dapat kita berbuat apa-apa di luar Tuhan. Maka Tuhan memberikan garis pelayanan kita, pekerjaan kita. Yaitu, nah ini kan yang menjadi paling dekat pada kita. Yaitu sebelum perjanjian baru ditulis, pesan perjanjian lama itu dikatakan dalam ayat 1, Tuhan mengutus firman-Nya. Hanya satu tulisan dari nabi-nabi Tuhan mengutus tulisannya, mengutus sabdanya, dan ya berfirmanlah Tuhan berfirman. Tapi di dalam ayat 1 pasal 3 Maleakhi, inilah satu kekhususan daripada kitab Maleakhi itu. Maleakhi pasal 3 itu saya bacakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah ini sebut, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dia mengutus firman hanya untuk menyampaikan pesan pembayaran, persembahan, persepuluhan menyenangkan hati Tuhan Allah. Ini utusan yang sangat komprehensif. Nah, kenapa itu? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan
Ini namanya putusan yang komprehensif. Jadi saudaraku, ekspektasi daripada kegiatan ini, maka gereja mengadakan yang disebut marturia, yang disebut koinonia, yang disebut diakonia. Ini buahnya. Maka gerakan ini mempunyai ekspektasi, implementasi bahwa akan ada pekerjaan marturia dari gerakan ini, akan ada pekerjaan koinonia atau persekutuan, akan ada pekerjaan diakonia. Makanya Maria diutus untuk menyampaikan ini, karena pergerakan ini tidak bisa dengan tangan kosong. Maka pergerakan ini pergerakan yang dikehendaki Tuhan untuk gereja berhasil dalam tugas tanggung jawabnya sebagai mandataris Tuhan. Gereja adalah mandataris Tuhan. Nah, sebagai mandataris diperlengkapi dengan keperluan ini, keberadaan ini. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Ya, dengan memberikan persembahan-persembahan. Tidak sulit. Seorang janda miskin memberikan persembahan hanya dengan belanjanya sehari, tapi dia percaya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, hidupnya akan terpelihara. Ada dua ayat di dalam Alkitab tentang ketaatan dan kepatuhan. Satu, orang perempuan yang di Sidon, perbuatlah dulu bagiku roti bundar, padahal tinggal hanya roti bundar sekali goreng saja. Baru nanti berbuat bagimu. Roti bundar yang kecil ini segini, memang hanya segini, dan minyaknya pun hanya segini. Jadi mau tidak mau perempuan ini harus menggoreng ini. Lalu kan dia berpikir tantangannya, kalau yang sedikit ini goreng lalu memberikan kepada Elia, tak ada lagi yang mau goreng lagi. Nggak ada lagi yang akan digoreng ibu itu untuk dirinya dan untuk anaknya. Nggak ada. Memang hanya sedikit. Perbuatlah dulu bagiku. Lalu perempuan ini membuat seperti itu. Digorengnya yang ada sedikit itu. Lalu setelah digoreng, kok ada lagi? Digoreng lagi, ada lagi. Tuhan berkata berlimpah, itu yang kami perlu. Tuhan berkata, itu yang kami perlu. Sudah berhari bertanya, dia tersumpah. Nah, itu dari saudaraku. Padahal semua kita dalam keterbatasan, tetapi Tuhan membuat kita berkelimpahan. Begitu ibu kecil.
Jangan heran, lakukan saja yang dapat kita lakukan. Semua Tuhan yang mengatur. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Urbes, bagaimana Urbes? Betul. Tuhan itu baik, betul? Baik. Tuhan itu baik. Berdiri dulu kau. Tuhan itu baik. Amin. Amin. Satu lagi mana? Ini berdiri dulu kau. Tuhan itu baik. Ya. Siapa yang memaki mulai di belakang sana? Kau berdiri kau. Saya lihat kau. Tuhan itu baik. Yang bagus suaranya. Tuhan itu baik. Ayo di belakangmu juga. Tuhan itu baik. Amin. Mereka berdiri kau. Jangan kau geleng kepala. Tuhan itu baik. Amin. Jadi Tuhan itu baik. Maka itu kalau Tuhan itu baik, memberkati Elia begitu hebat 3,5 tahun, dan ada seorang lagi perempuan janda. Ini janda khusus ini. Janda ini di zaman, kalau tadi perempuan Sarfat, kalau ini janda di zaman Elisa. Ini janda Nabi, suaminya Nabi, betul-betul Nabi. Dia datang kepada Elisa. Bapak Elisa, suami itu kan sudah meninggal. Tinggal saya dengan 2 anak saya. Rupanya, apakah si janda ini suka minjam, atau juga suaminya Nabi itu minjam terus? Tidak tahulah siapa yang. Datanglah tukang tani. Tukang tani ini datang kepada janda ini. Penagih hutang datang, Pak Elisa. Siapa itu penagih hutang? Tak tahulah. Tak tahulah. Tapi penagih hutang ini datang mau membawa anak saya 2 ini. Mau dijadikan apa? Jadi muda. Wih, aduh, Nabi sangat, aduh, tertegun hati Nabi Elisa. Tertegun hati Elisa. Lalu Nabi Elisa punya hikmat surgawi. Dia bertanya kepada istri Nabi, kamu punya apa di rumah? Kamu punya apa-apa? Ingatlah dulu, lama ini Nabi apa yang ada di rumah? Ketahu saya nggak ada apa-apa, Pak Nabi Elisa. Itu udah ingat dulu sana, karena kamu ingat dulu apa ya? Lalu teringatlah dia, ada sedikit minyak, ada sedikit minyak di rumah. Oh, itu aja? Ya itu aja. Pergilah kamu, sewalah, pinjamlah yang disebut tamu. Apa itu? Pinjamlah. Akhirnya pergilah ibu ini dengan anaknya meminjam apa itu? Ember-ember apa namanya? Gayung. Ada gayung besar. Pinjam kiri kanan, pas dipinjamlah sebanyak, dan jangan terlalu sedikit yang kau pinjam. Kerja keraslah 1 hari penuh, 2 hari penuh. Ibu ini dan kedua anaknya minjam gayung buyung, namanya buyung. Sudah
Melaporlah dia kepada Elisa. Sudah, Pak Elisa, bawalah itu ke kamar, susun baik-baik itu, tabung itu, baik-baik buyung itu. Lalu kamu dan anakmu masuklah ke kamar itu, tutup pintu, masuklah kedua anaknya, masuklah ibunya. Lalu tuanglah minyak itu ke buyung, kepada gayung-gayung yang kau punya. Tuanglah, udah penuh lagi, ada 10, 20, ada 20, 30, 40, 50 buyung, penuh. Sampai buyung gayung yang terakhir berhentilah minyak itu. Sampai buyung gayung yang terakhir penuh. Menghadaplah ibu dan anaknya kepada Elisa. Sudah penuh. Lalu Elisa mengatakan, juallah minyak itu. Juallah. Lalu bayarlah hutang kepada debt collector itu. Lagi hutang, bayar. Lalu menghadaplah, sudah dibayar ya dengan minyak itu. Menghadaplah ibu ini kepada Nabi Elisa, sudah dibayar hutang saya. Lalu masih ada sisanya. Ini sisanya. Pakailah itu menjadi modal kerjamu, ibu, janda Nabi. Pakailah itu oleh si janda menjadi modal kerjanya. Jadi si janda akhirnya sudah bayar hutang, penagih juga sudah tidak ada, dia masih modal kerja, lalu hidupnya berkelimpahan. Apa yang mau kau katakan? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Jadi dia terus bersukacita si janda. Janda ini bersukacita oleh karena Tuhan itu baik. Jadi sama kita jangan takut. Sama kita jangan takut. Tuhan itu baik. Ya. Indri, Tuhan itu baik. Jadi ada 4 cerikandi dari apa cerikandi? Samantha, Indri, satu Anggun, satu lagi Agnes, mana? Oh, lupa dia, lupa ibadah dia atau lupa diri? Libur. Ya lupa lah, pelayaran lah, inilah itulah. Jadi jangan kita melupakan ibadah. Beribadah. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Ya buka jalan saat tiada jalan. Ya kan? Nona. Ya kan? Bolehlah. Semua kita sudah diberkati hari ini dengan banyak lagi firman Tuhan yang limpah di dalam buku Tuhan ini. Maka pergerakan Injil Santosa asli tugas pokoknya memberikan persepuluhan. Siapa yang sudah memberikan persepuluhan tunjuk tangan. Yang sudah memberikan persepuluhan
Jangan khawatir walaupun satu rupiah pun perpuluhan itu tetap sedikit-dikitnya pun yang kau persembahkan itu tetap Tuhan. Dan kau yang tahu itu. Yang kedua apa? Ingatlah semua tentang persekutuan. Yang kedua, bahwa kita menjadi umat, katakan perempuan Samaria mendapat kata kalimat bahasa dari Tuhan. Kalau kamu mau menyenangkan hati Tuhan, hendaklah kamu memuliakan Dia dalam roh dan kebenaran. Memuliakan Tuhan dengan bermazmur. Maka kita menerbitkan lagu pujian penyembahan pada Tuhan melalui, kalau buku nyanyian dalam buku rohani Ibu Jemaat sudah 476 lagu, maka kita lahirkan lagu 10 lagu lah atau 5 lagu lah tahun ini. Ibu Kaci ada, aku udah ngomong sama siapa, si Hareja, Harianja. Tolong menggerakkan mahasiswa supaya mulai mengarang lagu, supaya kita punya lagu pujian sendiri. Siapa yang mau, ya Tuhan gerakkan hati. Karena kita mau bernyanyi memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran, supaya persekutuan kita semakin sempurna. Haleluya. Selamat